Oke, bagaimana Care for a kemudian little tour? hamburgernya jadi How's that? hanya dalam waktu beberapa menit, beberapa detik maksud saya. Nah, Bapak Ibu, itulah salah satu contoh bagaimana sebenarnya bisnis proses itu sangat-sangat berpengaruh terhadap seluruh proses bisnis kita, sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian, kepuasan pelanggan, kemudian kecepatan kita melayani konsumen, bahkan sangat mempengaruhi biaya. Bayangkan, ya, pernah nggak kita masuk ke rumah makan nih, kayaknya enak nih dari luar, tapi pas duduk butuh waktu hampir 1 jam untuk makanan itu sampai ke atas meja. Pernah nggak kejadian seperti itu? Jadi tiba-tiba makanannya nyampe ke atas meja kita butuh waktu kurang lebih 1 jam. Nah ini kan sangat ini ya, sangat bisa dibilang sangat mengganggu lah. Orang sudah lapar, nunggunya lama banget gitu. Nah, itu tambah marah lagi orang-orangnya. Nah, bagaimana kemudian misalnya kita di industri kreatif, orang dari mulai pesan stiker misalnya atau pesan baju, apa dulu nih hal yang perlu dilakukan? Ya, orang pesan merchandise pertama kali, apa dulu yang akan dilakukan? Apakah orang diminta untuk membayar dulu, atau misalnya orang tersebut kita kasih invoice saja dan desain, atau seperti apa? Nah, beda bisnis ini dia pasti beda-beda prosesnya, ya. Silahkan dicocokkan dengan kebutuhan konsumen masing-masing. Ya, misalnya kalau konsumennya korporasi misalnya, dia datang bertanya ke kita, Pak, saya mau misalnya ke Butini misalnya, Butini saya mau bikin kaos 2000 pieces, apakah langsung dikasih nota untuk melakukan pembayaran atau diberikan surat kontrak atau apa dulu nih? Nah, itu yang dimaksud dengan bisnis proses. Jadi, bisnis proses itu secara sederhana Bapak Ibu adalah rangkaian aktivitas yang saling berkaitan, ya. Jadi, mulai dari pertama sampai selesai si konsumen itu dilayani. Nah, prosesnya seperti apa? Lihat di sebelah kiri ada tulisan, ya, ini berbahasa Inggris, planning dan strategi itu adalah perencanaan dan strateginya. Kemudian yang kedua desain. Jadi tadi seperti di McDonald tadi orang masak di dapur, ada direncanakan dulu, setelah direncanakan didesain. Setelah didesain diimplementasikan ke dalam bisnisnya. Habis itu dimonitor tuh, lihat ya Bapak Ibu. Tadi si foundernya itu menghitung per menit dan melihat langsung di lapangan. Dan terakhir baru dia lakukan improvement dan development atau pengembangan, perbaikan, ya, perbaikan dan pengembangan. Jadi ketika kita merancang bisnis proses atau proses bisnis yang ada di dalam perusahaan kita, itu yang kita perhatikan adalah mulai dari kita rencanakan dan strateginya seperti apa, lalu kita desain, lalu kita implementasi, lalu kita monitor, setelah itu kita improvement lagi. Saya mau cerita sedikit, Bapak Ibu. Saya mau cerita, sedikit. Wait, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Dalam perjalanannya Cera Production yang saya dirikan dari tahun 2010, 2009, 2010, itu setiap tahunnya kami mengalami perubahan proses bisnis. Waktu pertama kali bisnis kami masih sekedar bisa dibilang usaha kecil yang kliennya masih belinya 30 sampai 50 pieces saja dan item yang diproduksi hanya satu dalam satu kali pesanan, itu proses bisnis kita sederhana sekali, ya. Tapi begitu klien kita bertambah, satu klien isinya ada 5 sampai 10 produk, maka proses bisnis kita sudah tidak sesimpel dulu. Bukan lagi cuman dicatat di Microsoft Word lagi atau dicatat manual, sudah tidak bisa begitu. Kita sudah harus menggunakan teknologi namanya Trello. Lalu untuk mengenerate invoice itu, misalnya kalau di Cera Production nih, itu untuk generate invoice, ngeluarin invoice tuh, bukan ngeluarin invoice,
mengeluarkan surat penawaran itu kita sudah pakai software yang kita kembangkan sendiri, sehingga software itu bisa kemudian saya kasih contoh, software itu tuh bisa kemudian misalnya nih acaranya, let's say sekarang tanggal 28 ya, ada pemesanan merchandising mau dipakai tanggal 30. Nah, itu kan secara standar operational prosedur produksi minimal 3 hari. Sementara ini tinggal 2 hari. Begitu kita kasih surat sales kita bikin surat penawaran di dalam sistem dan dia taruh mau dilem mau diantar tanggal 29, sementara standar operational prosedur kita 3 hari. Jadi terlalu cepat dari yang waktunya. Itu invoice-nya ini nggak mau dibikin, nggak bisa dibikin, bunyi dia error pet gitu bahwa tidak bisa dilaksanakan pembuatan surat penawaran karena waktu produksi tidak mencukupi. Nah, dulu memang tidak begitu. Kalau dulu kan asal ada order masuk kita sikat gitu ya Pak Edi ya. Jam berapapun masuk kita hajar aja ini dia punya order. Kalau sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada bisnis prosesnya. Bahkan kalau di Cira Production harus dimulai dengan brief dulu, brief design dulu clear, baru kemudian dikerjakan mockup desainnya, lalu setelah itu kalau kliennya sudah DP baru kemudian kita naik PO. Jadi proses bisnis ini setiap tahun itu akan berkembang sesuai dengan skala bisnis Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjutkan presentasi. Wait, ya. Nah, Bapak Ibu, pentingnya bisnis proses sendiri itu yang pertama adalah meningkatkan efektivitas operasional. Jadi, proses bisnis kita yang mungkin tadinya terlalu bertele-tele, terlalu banyak ngobrol, ya mungkin setiap konsumen Bapak Ibu ajak ngobrol gitu. Ya kalau cuma satu, ya. Kalau satu hari itu ada 20, ya. Kalau satu hari ada 20 atau misalnya ada 24, berarti kan 1 jam tuh Bapak Ibu harus ngelayani 3 konsumen karena 8 jam kerja. Ya, 8 kali 3 berapa? 24 ya. Nah, jadi udah nggak bisa tuh semua semua klien, misalnya nih ada klien yang wow saking sohibnya gitu ya. Yang satu diajak ngobrol lama, yang satu dilayani buru-buru. Yang satu karena akrab banget diajak ngobrol masuk ke ruang tamu, yang satunya cuma di pintu masuk gitu ya, atau di depan gitu karena nggak punya resepsionis misalnya. Wah, ini repot nih. Kenapa? Karena kita tidak punya standar. Kalau satu nggak apa-apa, tapi kalau saya bilang tadi sudah 24 satu hari, nah 1 jamnya dengan 8 jam kerja itu udah berapa berapa waktu yang kita akan habiskan. Jadi bisnis proses ini akan membuat efektivitas operasional kita meningkat. Lalu yang kedua, mengurangi biaya. Kenapa saya bilang mengurangi biaya? Karena hal-hal yang tidak terlalu penting itu bisa tidak buang-buang waktu. Misal produksi yang harusnya segera selesai karena efektif kita punya bisnis proses itu sesuai dengan waktu sudah selesai dia, tidak tidak kemudian overtime, tidak kemudian harus lembur ya. Nah, lalu mempercepat waktu respon. Kita juga kalau punya operation management yang bagus sudah pakai teknologi, misalnya orang WA ke kita langsung dijawab tuh ya. Dan kalau kita butuh misalnya penawaran harga hanya dalam hitungan waktu kurang lebih 30 detik sampai 1 menit kita sudah bisa kirim penawaran harga misalnya. Dan kemudian yang keempat di kanan bawah ya Bapak Ibu, meningkatkan kualitas produk dan jasa. Kalau bisnis proses kita bagus, pasti kualitas produk kita juga oke. Dan yang terakhir yang paling kunci dari seluruh pentingnya bisnis proses ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan Bapak Ibu. Jadi pelanggan kita tuh happy gitu. Kenapa? Ya karena cepat dilayaninya, responnya oke, biayanya bisa murah, kualitas produknya bagus. Nah, langkah penerapan bisnis proses Bapak Ibu, yang pertama identifikasi dulu proses bisnis yang ada. Jadi Bapak Ibu misalnya coba diingat-ingat sekarang nih, kalau ada klien masuk, customer masuk ke saya, apa hal pertama kali yang saya lakukan? Apakah itu sama dengan seluruh klien yang lain atau setiap klien kita treatmentnya beda-beda cara kita melayani? Ya,
Lalu yang kedua kita analisa dan memetakan proses gitu. Kita cek tuh kira-kira selama ini sudah oke apa belum ya? Ya, kita petakan nih dia punya proses tadi. Jadi dari klien masuk, customer masuk, apakah kita kirim invoice dulu atau kita kirim desain dulu? Nah, ini beda-beda nih, ya. Kemudian di tahap ketiga ada apa? Identifikasi hambatan. Misalnya seperti di McDonald tadi, oh ternyata bisa tabrakan nih, ya. Kayak kalau di cara production dulu apa namanya? Quotation atau surat penawaran itu tuh bisa keluar tanpa di cek oleh finance dulu. Jadi finance tuh nggak ngecek gitu surat penawaran. Kalau sekarang nggak bisa, ya. Beberapa tahun terakhir ini sudah berubah. Jadi seluruh quotation yang keluar ke klien itu harus lewat approvalnya finance. Kenapa? Finance tuh harus ngecek gitu kayak ini beneran nggak sih salesnya ini jualannya marginnya aman atau jangan-jangan dia diskon-diskon terlalu banyak gitu. Nah, jadi di apa di proses di sorry diidentifikasi tuh hambatannya apa ya? Oh ini kalau nggak dicek sama finance bisa-bisa ini harganya terlalu banyak diskon nih. Wah, itu di apa di level ketiga ya. Ternyata karena kita lihat seperti itu, kita desain ulang proses yang lebih efisien. Ya, gimana caranya prosesnya cepat tapi juga tidak bikin kita rugi. Nah, yang terakhir kita implementasi dan monitoring. Begitu kita implementasi, kita monitoring juga gitu ya. Jadi jangan cuma diimplementasi tapi nggak dimonitor, itu nggak jalan itu nanti. Nah, jadi itulah contoh yang saya bilang tadi bahwa di dalam pengembangan bisnis kita akan mengalami beberapa kali pergantian proses ya. Nah, Bapak Ibu coba cek di dalam konveksi Bapak Ibu apakah sudah pernah nih dipetakan proses bisnisnya dari mulai klien masuk sampai klien itu selesai order. Dari dulu sudah pernah dipetakan apa belum? Nah, coba jujur ya. Atau jangan-jangan ngikuti alur aja, diingat-ingat di dalam kepala, ya kan? Ya, kalau saya yakin sih kayaknya banyak banyak nih diingat-ingat ini di dalam kepala aja gitu ya. Nggak pernah ada yang tertulis. Ayo, jujur. Sudah pernah ada yang menulis, Bapak Ibu? Ya, silakan jawab di kolom chat ya. Apakah sudah ditulis proses bisnisnya sehingga kita bisa menyusun SOP-nya misalnya dan ketika kita sakit, let's say atau kita lagi jalan-jalan, orang-orang di kantor atau karyawan kita tuh sudah paham bagaimana cara handling customer. Oke, cara optimalkan bisnis proses Bapak Ibu. Kita harus sederhanakan prosesnya ya. Lalu automasi tugas berulang. Jadi tugas-tugas yang misalnya berulang kayak orang nanya harga. Ya, usahakan tuh jangan hitung lagi dari nol, tapi kita sudah punya price list-nya. Jadi begitu orang minta, kita langsung kirim harga. Jangan gini, misalnya bisnis konveksi. 10 orang yang datang, 10 itu dia 10 orang yang datang tuh 10 itu dia harus hitung manual lagi dari nol baju yang mau dipakai, mau diproduksi gitu. Dia tidak punya standarisasi harga. Nah, itu repot banget itu. Kenapa? Dari nol semua gitu ya. Sama kayak bisnis percetakan. Harusnya itu kita udah punya harga cetak poster atau brosur dari mulai yang A5, A4, A3 sampai yang misalnya di A0. Kita sudah punya itu sebenarnya price list harga yang brosur lipat sama yang tidak dilipat misalnya. Lalu supaya prosesnya cepat kita gunakan teknologi gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi di cara production misalnya dari yang awalnya kita cuman dicatat di tangan, pakai catat tangan, pakai dokumen biasa, lalu kemudian kita pakai papan tulis, lalu berkembang kita catat orderannya di online menggunakan dokumen biasa, sampai sekarang kita menggunakan Trello dan bahkan kita pengembangan sistem sendiri gitu untuk melayani konsumen tadi. Dan yang paling penting adalah ketika kita merancang bisnis proses itu libatkan seluruh tim. Bapak Ibu, mohon mohon tolong ini dibaca baik-baik.
Mayoritas pengusaha pemula sibuk bekerja tapi lupa memperbaiki cara kerja. Ya, kita sibuk misalnya nih, bikin rumah makan, kita kerja di dalam, kita memasak. Kita ngerasa bahwa proses memasak kita itu sudah cepat, padahal belum tentu. Kalau tiba-tiba kita kedatangan tamu 100 orang, mampu nggak kita layani? Nah, bisnis prosesnya tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diperbaiki. Bapak Ibu barangkali yang sudah memulai bisnis dan menjalankan bisnis ini kurang lebih 2 sampai 5 tahun misalnya. Sudah pernah nggak diperbaiki cara kita melayani konsumen? Atau dari pertama kali buka begitu-begitu aja caranya? Ya, misalnya konsumennya WA dia dulu. Setelah WA dia baru dia informasikan harga. Kebayang nggak itu nunggunya berapa lama? Itu yang juga bikin konsumen hilang. Misalnya di WA sekarang balasnya baru besok, atau WA-nya pagi balasnya baru siang. WA-nya siang balasnya baru malam. Kenapa? Ownernya lagi sibuk. Karena semuanya di tangan ownernya. Ownernya lagi ngantar anak sekolah, ownernya lagi pergi beli bahan, sehingga ada konsumen mau nanya, produk, sebentar ya, saya lagi pergi pergi apa namanya beli bahan nih. Nah, dan jawabnya lama. Kenapa? Karena hitungnya manual misalnya, belum punya price list. Jadi, Bapak Ibu, mayoritas pengusaha pemula itu sibuk bekerja tapi lupa memperbaiki cara kerja. Nah, itu tolong diingat baik-baik. Lalu kita masuk ke materi yang paling terakhir, yaitu tentang SOP, bagaimana mengoptimalkan operasional UMKM dengan standar operasional prosedur. Ya, pernah pasti pernah di antara mungkin kita, tidak semua, tapi biasanya adalah kejadian 1-2 kali ada kejadian seperti ini. Klien ngomong, gampang lah itu, kirim aja dulu. Ini bentar lagi mau dipakai nih buat event. Aku bayar segera kalau barang udah sampai. Tolong ya, kan udah bayar DP. Jadi si siapa konsumen ini bilang bahwa minta tolong barangnya dikirim dulu karena dia sudah bayar DP, nantilah pelunasannya gampang. Kalau kita tidak punya standar SOP yang bagus, karena kita udah kenal misalnya, ya udahlah kirim aja dulu gitu ya. Lagian juga orangnya bagus nih, sepertinya dia dari perusahaan gede, kirim aja dulu barangnya, nggak apa-apa lah. Pertama-pertama kita CS-an dulu lah, ngambil hatinya dulu aja lah, gampang kan lah, kirim dulu aja barangnya. Berbulan-bulan kemudian tidak jelas pembayaran. Kenapa? Ya orangnya juga udah nggak bisa dikejar. Misalnya dia ada di Kalimantan. Ini kenapa bisa terjadi? Ya karena kita nggak punya SOP bahwa seluruh klien ketika misalnya dia mengambil barang, dia harus pelunasan dulu misalnya. Tapi karena kita kenal ininya siapalah, ini temannya siapalah, ini saudaranya istrilah, ini kepala bidang di mana lah, kita dengan mudah percaya tidak menerapkan SOP, kemudian kita kirim barang tadi. Berbulan-bulan kemudian tidak jelas pembayaran. Apa itu SOP? SOP itu adalah suatu alur cara kerja yang sudah terstandarisasi, eh, yang kemudian ini akan membantu seluruh karyawan. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu keluar dari rumah pergi bisnis trip, lagi umroh misalnya, amin ya, lagi umroh misalnya, kemudian lagi jalan-jalan atau amit-amit lagi sakit, itu bisnis tetap bisa jalan karena apa? Sudah ada SOP-nya. Orang udah tahu gimana cara standar melayani konsumen, bagaimana standar memotong kain, bagaimana standar melakukan penyablonan, itu sudah ada SOP semua dan harus tertulis. Sekali lagi, harus tertulis. Jangan sampai tidak tertulis. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini manfaat penerapan SOP. Sekali lagi, menurunkan produktivitas, menurunkan biaya operasional, meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya operasional, kemudian meningkatkan kualitas produk dan jasa, dan yang terakhir adalah memudahkan pengembangan bisnis kalau kita sudah punya SOP. Bapak Ibu bisa googling lah SOP itu seperti apa. Saya cuma kasih pengantar aja ya. Nah, tujuan utama SOP tadi sama mirip-mirip ini dengan manfaatnya supaya apa? Efisien, menjaga kualitas dan memudahkan pelatihan karyawan. Nah, ini yang terakhir nih. Bayangkan kalau karyawannya gonta-ganti, dia tidak punya SOP. Setiap karyawan masuk dia harus ngajarin sendiri karena dia tidak punya SOP tertulis. Misalnya nih, segampang apa? Ada kasir lah misalnya, kasirnya ganti. Itu kalau nggak punya SOP, ngelatih kasirnya itu lama.
atau misalnya tukang jahit gitu. Gimana cara ngelatih tukang jahitnya biar lebih cepat kalau orangnya baru masuk? Kalau enggak itu 3-4 hari pertama dia banyak pelangak pelongo tuh. Kenapa? Karena dia nggak tahu mau mulai kerja dari mana. Kita nggak punya SOP. Misalnya seharusnya dia duduk menjahit, itu yang dia kerjakan pertama kali menjahit badannya dulu. Baru kemudian ditambah kancing, baru kemudian ada misalnya kerahnya, baru kemudian ditambah pembuatan logo dan macam-macamnya. Misalnya. Itu misalnya. Atau misalnya kainnya dibordir dulu, baru kemudian dijahit, disatukan. Itu juga misalnya. Nah, kalau kita sudah punya SOP, Bapak Ibu, maka itu akan memudahkan pelatihan karyawan. Nah, membuat SOP-nya seperti apa? Tadi ada hubungannya sama proses bisnis ya. Identifikasi semua proses bisnis, kemudian buat flow chart atau diagram alur, Bapak Ibu silakan googling saja. Dan tidak usah dibikin mumet-mumet ya, dibikin sederhana aja lah. Yang penting kita punya pegangan. Lalu tuliskan prosedur secara detail biar kita bisa uji coba, kemudian kita bisa revisi SOP-nya. Nah, ketika kita membuat SOP Bapak Ibu, perhatikan bahasanya. Ingat, owner dengan OB itu cara ngomongnya beda. Orang di lapangan jangan dikasih istilah-istilah yang susah. Tuliskan dalam bahasa yang mereka pahami. Jadi jangan dikasih istilah-istilah yang mumet ya. Misalnya quality control. Kalau orang yang nggak paham quality control, nggak usah pakai quality control. Tulis aja bahasanya di situ. Sebelum barang dikirim, lakukan pengecekan minimal 3 kali. Nah, kalau ada 100 muk yang habis dicetak, minimal 30 muk yang dicek secara random. Misalnya, nah, random ini apa? Digunakan bahasa yang lebih mudah secara acak ya, gunakan bahasa yang mereka pahami. Buat SOP sesingkat mungkin, jangan bertele-tele. Kemudian libatkan karyawan dalam pembuatan SOP. Nah, di Cera Production sendiri misalnya di perusahaan kami kita ajakin tuh, kalau seperti ini kira-kira kerjaanmu jadi lebih mudah atau jadi lebih tambah panjang ya? Kalau ini tuh jadi ribet di kamu nggak ya? Jadi kita tuh tanya gitu semua divisi di dalam untuk duduk bareng misalnya kalau SOP-nya kita ubah seperti ini kalian jadi lebih susah atau jadi lebih mudah? Waduh, jadi lebih susah nih Pak karena kita harus ngurusin ini. Oke, kita cari cara mudahnya seperti apa. Yang terakhir kita lakukan review dan update secara berkala. Nah, sekali lagi SOP itu bisa direview. Jadi jangan sampai seperti saya bilang tadi, dari zaman berdiri sampai sekarang tidak punya SOP. Kalaupun ada SOP, SOP-nya tidak pernah berkembang, tidak pernah direview. Jadi itu aja. Dan tipikal SOP-nya yang bikin proses bisnisnya jadi lama banget. Nah, coba aja hitung. Saat konsumen datang, misalnya tiba-tiba nih ada konsumen satu hari datang ke tempat Pak Edi misalnya, atau Pak Hafiz misalnya, 50 brek gitu. Itu ada yang nunggu sampai 1 jam nggak? Misalnya seberapa lama mereka akan menunggu kalau semuanya nunggu di situ gitu kan. Biasanya di percetakan tuh yang lama tuh. Datang-datang dia bawa buku. Bawa buku bilang, Pak, saya mau cetak buku yang sama persis seperti ini. Nah, ada 3 orang saja yang seperti itu adminnya bingung. Kenapa? Dia harus ngitung dulu kan. Dia butuh waktu untuk ngitung cetaknya seperti apa, jahitnya, bindingnya, lemnya, covernya, finishingnya. Sementara yang minta ini ada 3 sampai 10 orang satu hari. Dan dia sendiri yang menghitung. Itu lama banget. Karena tidak ada SOP untuk melakukan itu dengan lebih singkat. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya, contoh alur SOP ya, contoh alurnya. Misalnya untuk yang pelanggan, kita di sebelah kiri dibaca dulu yang sebelah kiri menerima pesanan, kemudian perencanaan produksi, kemudian penyimpanan bahan baku dari pemasok, kemudian diproduksi lalu dijual ke pelanggan atau dikirimkan ke pelanggan kalau misalnya pelanggannya jarak jauh. Ini hanya contoh saja. Alurnya bisa macam-macam ya. Tidak perlu melihat ini sebagai patokan tapi Bapak Ibu bisa cek. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita ada waktu tadi berapa menit nih? Kita ada waktu kurang lebih tadi hampir 40 menit kita sharing Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke
sebelum kita masuk, Bapak Ibu ke coaching gitu ya, silakan kalau ada yang mau bertanya gitu. Nah, jadi ini ya tadi ya, masih ingat kata-kata saya tadi ya, banyak apa pengusaha pemula yang sibuk bekerja tapi lupa apa? Lupa memperbaiki cara kerja. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu juga harus perhatikan tuh cara kerja kita apa sudah cukup efektif. Jangan-jangan cara kerja kita selama ini tidak efektif Bapak Ibu. Jadi cara kerja kita tuh masih sama gitu. Tidak ada yang pernah diperbaiki. Gitu-gitu aja. Ya, coba bayangkan kalau saya bilang tadi misalnya nih di tempatnya Pak Ardi tiba-tiba bejibun banget orang datang. Wah, repot ya. Standar operasional prosedur kita misalnya. Atau misalnya Pak Ardi lagi liburan nih ke Eropa atau lagi pergi umroh misalnya. Terus amin ya, semuanya pergi umroh yang muslim misalnya. Amin gitu ya. Misalnya Pak Sandi gitu tadi. Wah, saya lagi umroh nih. Tiba-tiba ada klien datang, nggak ada SOP. Itu karyawannya, Bapak di tengah umroh, itu Pak Sandi di tengah umroh, pasti nelpon-nelpon. Pak, ini gimana Pak? Ada customer datang Pak. Mau order banyak banget Pak. DP-nya, tapi DP-nya cuma 10% Pak. Gimana Pak? Bisa nggak ya? Sementara kita nih, kalau buat beli bahan baku dengan order segede ini, kayaknya masih susah nih Pak. Ah, tidak ada standar operasional prosedur seperti itu. Bapak yang lagi ibadah nih, lagi tawaf nih, handphonenya bunyi terus. Pak, order Pak, Pak, order Pak, ini Pak. Nah, gimana itu? Masih ngomong tuh apa? Labbaik Allahumma labbaik. Nah, belum ada ke handphonenya bunyi terus. Kenapa ada order masuk gitu ya? Nah, order masuknya tidak bisa ditinggalkan ke timnya nggak bisa ambil keputusan karena tidak ada SOP-nya. Jadi ini dia memang walaupun kita cuma kerja sendiri ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kerja sendiri ini kan, misalnya Pak Iswandi, siapapun ya, Pak Wildan gitu. Kita kerja sendiri kita ngerasa kayak, kalah gampang lah. Saya ingat kok, kayak kalau kerja sendiri. Kalau karyawannya udah 10, lalu nambah jadi 20, 30, 40. Wah, tidak bisa itu. Kita cuma pakai omongan, harus tertulis. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya lihat di komen nih. Wah, udah order 6 kali berturut-turut, barang ke-7 yang dikirim terus ngilang. Nah, Pak Edi sih, Bapak udah CS-an. Coba Bapak nggak CS-an. Jadi Bapak Ibu, apalagi nih, customer-customer yang ngerasa kalau dia kenal owner. Waduh, kalau bisa itu dilayani super, harga murah banget, bayarnya entar-entar, ya kan? Nah, itulah kenapa kalau Bapak Ibu sudah punya karyawan dan Bapak Ibu ngerasa kalau saya tuh banyak banget bos-bos tuh yang hubungin saya langsung. Saya pasti langsung alihkan kemana? Ke bisnis development kami atau ke sales. Saya nggak mau layani. Kalau sekarang, kalau dulu ya saya layani. Dan saya nggak apa namanya, nggak pakai tuh, ya maksudnya berteman gitu. Ntar Bapak harus bayar dulu gitu. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Ternyata di order ke-7 ordernya 1 miliar baru hilang dia. Aduh, pusing dah tuh. Jadi karena dia order 50 juta sebelumnya lancar, yang ke-7 ngilang. Nah ini juga nih ya. Jadi eh, Bapak Ibu perhatikan proses bisnisnya dan SOP-nya supaya apa? Bisnisnya itu jadi lebih gampang untuk di scale up. Di sini ada yang mau buka franchise kan kalau nggak salah kemarin ada Kak siapa ya? Hafiz, Pak. Nah, Ya. apa ditanya mau buka franchise. Wah, itu hati-hati, Pak. SOP, saya pernah kejadian. Nah, ini saya pernah kejadian. Bapak Ibu, duit hilang 1 hari 25 juta. Kenapa? SOP saya waktu itu, jadi ini memang ada kejadian lah di cabang kami yang ada di Makassar waktu itu. Jadi duit ini itu kan kalau dulu sales itu bisa terima duit di cabang. Di cabang kan jauh, Makassar, Yogyakarta, penerbangan butuh waktu 2 jam. Nah, ada orang order datang ke cabang Makassar. Sore-sore itu jam 3 bawa duit 25 juta. Bank masih masih buka apa udah tutup banknya? Sudah tutup. Otomatis yang terima duit siapa? Sales. Kemana duitnya? Dibawa kabur. Hilang 25 juta. Karena SOP-nya tidak bagus. Bapak Ibu
Makin besar bisnis, makin besar masalah. Terakhir seingat saya, tahun 2022, saya mengurus kasus fraud karena SOP. Ini bayangkan ini, SOP sudah rapi nih, sudah bagus nih. Masih ada celah. Apa yang terjadi? Saya sidang di Pengadilan Negeri Sleman dengan salah satu karyawan saya dari Balikpapan. Itu saya sidang 8 bulan Bapak Ibu. 8 bulan saya sidang di pengadilan. Apa yang dilakukan karyawan saya melakukan tindakan fraud. Dan ketika saya meminta mereka untuk mempertanggungjawabkan, saya dilawan dengan 3 pengacara. Bapak Ibu bayangin, karyawan ngelawan owner pakai 3 pengacara. Kebayang nggak kira-kira nilai fraudnya berapa? Ngelawan bisa mampu bayar pengacara 3. Kebayang nggak ordernya berapa banyak? Ayo, dia dari Kalimantan ngelawan saya di Pengadilan Negeri Sleman pakai 3 pengacara. Sidang selama 8 bulan. Bapak Ibu bayangkan fraudnya seperti apa. Ya insya Allah ya, Bapak Ibu bisnisnya berkembang dan tidak kejadian seperti itu. Itu apa yang terjadi? Itu kesalahan saya. Karena saya gampang kayak gitu-gitu tadi. Oh ini karyawan terbaik, percayalah sama dia. Oh justru dia yang terbaik. Inilah yang menipu saya gitu kan. Sampai saya harus sidang di pengadilan negeri. Ya kalau kecil satu dua, tiba-tiba sudah bisnisnya segede itu dan ada celah, ya khususnya di keuangan. Ini nanti kalau Pak Hafiz bikin yang namanya apa franchise, SOP dan bisnis prosesnya harus ini terus menerus. Ya termasuk Bapak Ibu ini misalnya karyawan ada 2 atau 3, Bapak Ibu pergi umroh, nggak di situ selama misalnya 2 minggu umrohnya atau pergi haji 1 bulan lebih, bisnis kan nggak mungkin ditutup, tetap harus jalan. Pertanyaannya siapa yang ngontrol, bagaimana sistem transfernya, di mana kita ngecek, ada nggak CCTV, wah yang kayak gitu-gitu. Ya, mungkin sekarang belum kejadian, tapi di saya selama kurang lebih cara production berdiri, yang terakhir saya tangani, yaitu tadi, saya harus sidang kurang lebih 8 bulan itu dan beliau melawan saya dengan 3 pengacara. Kebayangkan, kira-kira kalau satu pengacara itu selama 8 bulan bayarnya berapa, ini kali 3, mampu dia lawan saya. Segede apa duit yang diambil cuman gara-gara satu kesalahan. Akhirnya dirubah lagi proses bisnisnya, dibenerin lagi SOP-nya. Kayak kami, SOP itu sales tidak boleh menerima pembayaran, tidak boleh menerima pembayaran. Kalau ada orang datang ke kantor cabang, yang kita boleh terima hanya bukti transfer. Dia harus lakukan transaksi di ini masing-masing. Jadi, dan kita selalu ingatkan sales kita berkali-kali di cabang untuk tidak menerima pembayaran. Kalau kita tahu terima pembayaran dalam bentuk cash, itu kita langsung SP atau bahkan dikeluarkan. Kenapa? Bahaya, udah kejadian. Nah, itu tadi. Ya, kira-kira cerita cerita sedihnya begitu ya. Semoga Bapak Ibu tidak kena ya. Itu Amin. ceritanya. Tapi yang namanya bisnis makin besar, makin banyak masalahnya. Nah, antisipasi supaya apa? Supaya tidak begitu. Ya, hati-hati juga misalnya nih, karyawan tiba-tiba boleh bikin invoice. Misalnya, nggak ada sistemnya. Ya, tinggal dia ganti nomor rekening, udah siap-siap dia kerja di tempat kita, ya kita suuzon banget nih Mas Rizal sama tim, ya bukan suuzon, justru tahu Bapak Ibu yang melawan saya dan kemudian mencelakai saya adalah orang yang paling saya percaya karena saya tidak menggunakan SOP yang bagus waktu itu. Nah kira-kira kayak gitu. Nah itu saja dulu curhat-curhatnya dan request tadi bagaimana SOP itu berjalan, bagaimana SOP itu kalau tidak berjalan. Oke. Oke, terima kasih Mas, sharingnya luar biasa, keren. Tapi udah aman kan Mas? Udah clear kan masalahnya Mas? Oh sudah masuk penjara orangnya. Oh, sudah ya. sudah masuk penjara, alhamdulillah sepertinya sudah keluar juga malah apa namanya orangnya, jadi ya alhamdulillah lah, saya juga bersyukurnya semoga orangnya sudah tobat gitu ya, sudah tidak lagi Amin. melakukan Amin. ya kira-kira Amin. Oke, Mas ini ada pertanyaan dari Pak Ardi Samjaya. Cuman kalau misalkan digabung ke sesi ini gimana Mas? Di sesi Bapak Ardi langsung bagaimana? oh boleh 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 nanti Nggak apa ya boleh. Pak Ardi ya nanti di sesi Pak Ardi sendiri boleh? Oke, terima kasih Bapak. Supaya tidak molor ya Mas ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi growth, nanti akan saya kirimkan link presensi ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya mohon izin kirimkan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan sambil di kolom chat boleh loh.
kalau belum ada waktu buat apa ngobrol, nggak apa-apa ditaruh di chat dulu aja. Yap, oke. Kita mulai ke sesi grow ya, Mas dan Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, pertama ada Ibu Kartika. Ibu Kartika ada di tempat Ibu. Ibu Kartika. Ada Mbak, ini selamat Oke, pagi. pagi Ibu. Sabila teman-teman semua. Selamat pagi, Bu Kartika. Oke, Hmm, silakan Mas. Oke, ini kemarin goalnya adalah akses pemasaran 5 toko. Ini kalau nggak salah yang oleh-oleh ya? Betul Mas. Di Iya, Kudus. Di Kudus ya? ya, Nah, ini mau saya tanya Bu, mendata toko yang diajak kerjasama sudah ada datanya? udah. Ada berapa Itu banyak udah tuh? saya tulis. Itu yang saya tulis 5. Sebenarnya ya masih banyak. Cuman yang tokonya besar dan ramai itu yang saya tulis di situ. Oke. Oh ini sudah ada nih. Ibu sudah datangi langsung? Sudah ngobrol sama yang punya? Baru ketemu karyawannya, yang ada cuman karyawan. Belum Oh, pernah ketemu owner. nah selama ini prosesnya kalau ibu mau nitip sesuatu di sana itu harus ketemu karyawannya, ketemu karyawannya atau harus ke bosnya langsung? Harus ke bosnya. Oke, sekarang berarti minggu ini yang kita mau fokuskan adalah ibu bisa ngobrol sama bosnya nih. Harus harus apa namanya ngobrol sama Iya, bosnya untuk nitip, untuk mau nitip. Ibu punya kendala nggak betul. kira? Ada kendala nggak kira-kira Bu yang ibu rasakan atau ibu takut ketemu bosnya atau seperti apa gitu? Apa nggak enak gitu apa gimana? Emang ini baru nanya-nanya ke karyawan, terus kemarin sama karyawannya dikasih nomor kontaknya bosnya. Cuman saya belum berani, Ah, belum berani WA langsung, tapi nah, sama. yang penting kalau produk ibu sudah ada, ibu kan sudah ada produk, ibu sudah punya bikin ini aja Bu. Saya nggak tahu kemarin Bu Kartika bikin sendiri atau bisa ada teman yang membantu. Bikin aja profil profil produk ibu gitu loh, satu lembar kayak brosur online Ya. begitu loh Bu, yang bisa dikirim di Oh, WA, yang isinya ada menjelaskan apa produk ibu itu apa. Jadi ibu ketika WA beliau, ya. ya itu tadi, Assalamualaikum Pak Edi yang punya toko pahala apa misalnya saya mau kirim mau menawarkan kita punya produk seperti ini apa boleh kami titip jual. Ibu titip jual atau ibu mau beli apa jual putus? Kayak titip jual gitu. Oh Nanti kalau kalau laku baru oh, mereka bayar. Itu oh. aja. Kan saya produksi, ada yang stok di rumah, ada yang orang pesan, saya bikin. Nah kalau kalau mau seperti itu berarti itu tadi aja Bu. Buat profil produk dalam bentuk flyer ya. Oh, Jadi paling iya, tidak iya. buat di Siap. online ya nggak apa-apa. Nanti tinggal dikirim dikirim langsung ke apa ke yang punya toko, dikirim langsung ke yang punya toko. Kemudian ibu apa tawarkan satu persatu. Tapi jangan jangan ini ya Bu, jangan kaget kalau misalnya, aduh nggak direspon lah atau Iya, iya. misalnya responnya lama. Memang begitu. Yang butuh ibu lakukan adalah diperbanyak saja gitu. Usahakan terus menerus. Gitu. Gimana Pak Bu, boleh ya saya titip produknya gitu. Iya. Kurang lebih gitu. Dan ibu juga produknya seperti apa Bu? Ada nggak kelihatan bisa ibu kasih lihat nggak ke kita? Nggak ada Ini, ya? ini saya gantung ini ya. Nih, seperti Nah, ini nih. itu apa Bu? Itu tas ya? Tote bag ya? Ya, tote bag itu macam-macam, ada dari kain belacu, ini ada waterproof, ada yang kombinasi tenun troso, ada yang Oke, batik. ya. Nah, Seperti gini, itu Ibu, bisa dilipat kecil gitu, di gantungan kunci, ada resletingnya gitu. baik. Ibu itu juga, Ibu kenal ini nggak? Kalau orang yang jalan-jalan ke Kudus itu tuh dibawa sama agen travel atau dia jalan-jalan sendiri atau gimana kalau yang di sana? Kalau di Jogja kan banyak orang datang makan Biasanya bakso kalau bawa agen travel. kebanyakan pondok pesantren, terus mereka tuh pakai bis gitu loh. Nah, Kebanyakan pondok pesantren sama sekolah-sekolah. gimana caranya? Ramai, jadi ramai terus hampir tiap hari.
Nah, itu gimana caranya? Ibu bisa nggak kenalan misalnya sama supirnya, kenalan tuh. Jadi gini Bu, ini memang kelihatan, Oh iya, gitu. ini kelihatannya capek nih, di awal-awal capek nih. Tapi bayangkan kalau seluruh supir bis yang ada di sana, yang datang itu pelan-pelan tuh udah mulai kenal Ibu gitu. Lah, Oh Bapak, ya ya ya. Ya ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau penjualan bakpia di Jogja, walaupun ada bakpia Tugu yang sekarang sudah rame, apa yang rame banget sekarang, itu belum mampu ngalahin bakpia 2575. Kenapa? Karena satu kali datang ke bakpia 2575 itu supirnya itu bawa orang itu ratusan orang, supirnya duduk, supirnya dapat tuh sesuatu kalau dia masukin dia punya Oh sama toko toko oleh-oleh itu bayar supir bis Bu supaya busnya itu diparkirkan di depan toko oleh-olehnya. Nah ibu tuh nggak usah ke sana, tapi paling tidak kenalan. Ibu juga punya, misalnya ibu juga punya sampel produk. Nah misalnya nih Bu, misalnya ibu punya sampel produk gratis, ibu datang ke lokasi yang rame banget, bagikan satu atau dua Bu ke anak-anak itu. Terus nanti bilang ke mereka, Mas, Mbak, kalau mau beli yang begini, belinya di toko sana ya. Sudah ada di toko saya. Jadi orang itu datang ke toko itu nyari produk punya ibu. Ibu juga harus ada biaya promosinya. Biayanya dalam bentuk tadi, contoh sampelnya itu dibagikan secara gratis ke orang-orang yang datang ke sana. Jadi kan dia butuh lihat nih, ih bagus banget ini barang ini, belinya di mana? Aku mau beli juga. Nah, beli di toko itu. Gitu. iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini aja dulu. Ya, terima kasih. Iya, makasih. Saya yakin ya, Iya, di penguasa bis terima yang ada kasih. di Kudus ini kalau ibu kerjakan pelan-pelan. Amin. Oke. Terima kasih Bu Kartika. Amin. Kasih kan gitu. Ya ya ya. Terima kasih Bu. Makasih. Baik. Mungkin next ada Ibu Intan. Ibu Intan ada di tempat Ibu. Hadir Mbak Ada, Dul. saya lihat Bu Intan tadi. Selamat Oke. pagi Mas Rizal. Selamat pagi Bu Intan. Sebentar, ini will-nya yang kemarin sudah dilakukan ya? Apa yang dilakukan minggu lalu? Gimana? Kalau saat ini kami masih masih proses untuk bikin stoknya sih Mas. Masih proses untuk apa? Desain masih dalam Oke, proses. oke, sabar sebentar saya baca ya. B, oh ini prioritasnya kan apa namanya B2C ya, souvenir non custom. Oke. Kemudian souvenir bla bla pemasarannya ke bawah coba saya lihat. Oh, ini ke bawah ya bacanya. Souvenir non custom ya, lalu produksi. Nah, untuk apa tempat tempat penitipannya sudah aman. Tempat penitipannya listnya sih ada 8. Mm-mm, Rencananya udah ada beberapa yang udah kami propose sih, maksudnya eh, buka jalan nih Kulanuwun dulu gitu. Sudah ada. Jadi mm-mm. rencananya kalau misal produknya sudah jadi, kami segera follow up lebih lanjut sih Mas. Oke, sebenarnya seharusnya sebelum produk jadi, kalau sudah ada sampelnya, harus di make sure dulu 8 ini sudah ready. Jadi jangan begini, Bu. Jangan sampai produknya sudah ready, belum ada yang jelas tanda tangannya bahwa dia mau nerima. Ini bahaya sekali. Hmm, Ingat, kita pengusaha yang kita pastikan pertama kali bukan produknya, tapi pembelinya. ya, oke oke. Jadi, make sure dulu nggak apa-apa bawa sampel. Pak, Bu, saya mau ini, boleh ya saya titip tempat Bapak Ibu? Oke, deal ya Bu. Misalnya ada tanda tangan apalah, surat tanda jadi bahwa dia mau jadi beli. Oh yaudah Mbak, kalau udah jadi silakan antarkan ke sini. Kan udah enak Mm-mm. kita produksi. Ya Karena kalau rencananya begitu sih Mas. Ini baru apa mau menyiapkan kompro dulu, company profile-nya. hmm, Ini kemarin baru cari kontaknya dulu kan, ada udah mm-mm. dapat beberapa kontaknya, terus PIC-nya juga sudah dapat. Ini Tapi Ibu sudah punya sampel. sampel biasanya hanya mock up sih, maksudnya eh, desain. Oh, apa bisa misalnya dibuatkan dulu sampelnya jadi mereka bisa lihat juga. Kecuali kalau desainnya udah bisa sama persis sama hasil jadinya gitu. eh apa dari foto, terus kan ini yang kami proses itu kan baru
apa desain tasnya sudah ada. Jadi tasnya Mm-mm. sudah jadi sebenarnya, jadi tinggal tinggal nempel desain aja. Nah, ini lagi nunggu desainnya. Itu udah cukup 90% udah mendekati real sih, real produknya. Jadi rencananya kami mau taruh itu di company profile untuk masuk ke toko-toko Oke, itu gitu. oke. Yang penting make sure dulu 8 toko itu udah ready. Ya, Jadi, ibu pasti. tidak boleh, misalnya gini, kalau belum ada misalnya 50%, belum ada 4 toko yang oke, ya Mm-mm. jangan produksi. Kenapa? Itu bisa jadi dead stock itu, karena belum jelas siapa yang mau ngambil. Iya, betul, betul. Nah, kemudian ini kan ada target pembiayaan. Ini untuk beli apa ya? Rencananya apa lebih ke kebutuhan desain sih, kayak mesin DTF, mesin hand press DTF itu. Oke, saya sarankan ini tidak perlu dulu. Kalau saya Hmm, sarankan adalah daripada mengelola mesin sendiri yang volume produksinya juga belum pasti, mm-mm. saya sarankan lebih baik, ini bukan prioritas, cari saja jasa untuk seperti ini di Yogyakarta banyak ini yang Banyak, ya. melakukan ini. Kenapa? Eh, ini tuh tidak semudah kita punya mesin kemudian ya udah jalan aja, enggak. Ya, Ada aja betul. problem yang harus kita laksanakan dan ini mahal sekali. Dan Mm-mm. ibu juga volumenya belum pasti. Jadi kalau saran saya tidak usah. Ibu kerja Oke, sama aja sama siapa gitu untuk khusus untuk melakukan ini. Kira-kira begitu. oke, siap-siap. Oke, Siap, udah Mas. Mas, next. nanya lagi Ya, sedikit, Mas. silakan. Ini kan ada wacana juga kan, saya antara kan ada dua, jadi ada yang non custom, produknya non custom dan customize. Nah, Hmm, saya mau sambil running juga untuk yang customize nih. hmm, Untuk saat ini kan saya salesnya masih dari Instagram Ads aja. Eh, hmm. ada saran nggak sih, Mas, kalau misalnya saya masuk offline gitu, apakah apa ya? Ada gambaran nggak sih Ini gimana yang ya, salesnya? yang custom. Ya, yang customize. Karena kami selama ini kan cuma mengandalkan dari customize, dan untuk yang non custom itu pun juga kami goalnya adalah salah satu tujuannya kan adalah untuk promosi. Tujuannya untuk promosi itu. Nah, ini saya mau mau paralel nih, pengennya sih paralel untuk yang souvenir yang customize itu, pengen ngejar yang offline juga karena selama ini cuma dari online aja, cuma dari Instagram aja. Kira-kira Justru ada masukan nggak, Mas? Justru kalau menurut saya, kalau misalnya online-nya cukup bagus, jangan gini, jangan cari-cari urusan lagi dengan mempersibuk diri di offline. Oh, oke. Justru maksimalkan lagi yang di online-nya, apalagi yang bisa dilakukan gitu loh. Jadi jangan gini, mentang-mentang di online-nya udah ada, misalnya nih, ini Hmm. terjadi juga di tempat saya, kayak, Pak, kita juga mau masuk di offline. Offline itu tuh biayanya lebih mahal loh. Oh, I see. Iya, iya, iya. Kenapa kita mesti turun, ya kan, ketemu Hmm. orang. Nah, kalau ini kan gini, kalau yang untuk yang offline proses pemasarannya kalau menurut saya karena punya ini bagus nih, punya nom ini oke, ikut aja misalnya pameran yang dibuat sama BI, tapi pamerannya yang pameran ke Jakarta. Jangan gini, pameran-pameran di Jogja gitu. Hmm. Jadi cari pameran, siapa yang bisa ngajakin pameran tuh ke Jakarta dan dibiayai. Biasanya ikut-ikut ini program pengembangan misalnya punyanya BI, punyanya BSI, punyanya Bapak binaan BRI kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Tapi targetnya apa? Targetnya anggaplah itu biaya pemasaran. Oh, Ya, oke. gimana? Misalnya ke Jakarta. Kayak gitu-gitu. Tapi jangan cari kayak yang cuma di Kabupaten Sleman, siapa yang mau beli? Hmm. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, oke, oke. Oke deh. Ya, Jadi, terima kasih. maksudnya kita numpang gratis dari pameran gitu loh. Ya, dari dinas sih biasanya ada sih, Mas. Bukan cuma dari dinas ya, cari yang punya bank Oh ya, oke, oke, oke. atau misalnya binaannya Pertamina itu kan ada tuh rumah kreatif BRI kayak gitu-gitu, aktif Oke. aja. Mereka banyak bikin ini. BI biasanya itu malah sampai dia bawa ke New York. Teman saya itu desain baju Hmm. dari Gorontalo itu bahkan dibayari untuk di fashion show New York, tapi memang produknya bagus ya, dibiayai sama si BI, diajak pameran di sana. Kayak Baru nyari linknya sih, Mas, yang untuk BI ini. ada cari-cari itu aja di Instagramnya mereka, tanya teman-teman atau tanya di Facebook itu pasti banyak yang apa ikut. Yang penting tuh kelihatan semangatnya pasti di ini diajakin. Kira-kira begitu Oke, dulu. oke.
Nanti boleh Siap. Terima kasih, Mas Rizal. sama-sama. Oke, terima kasih Bu Intan. Selanjutnya ada Bapak Ervando, apakah di tempat? Oke, Ya, Pak Irvando ini kalau nggak salah kemarin tuh distro ya. iya Pak, betul. Nah, ini sepertinya yang untuk optionnya apakah sudah dari deal yang sudah dianalisa seperti apa permintaannya? Eh, sudah ini belum? Sudah ada hasilnya belum? Oh, ini untuk yang kelas ya. Kalau yang itu, yang distro itu lima. Pak, bisa nggak di apa dicek Bapak punya 500 distro ini, eh, Bapak bisa punya nggak 20 atau 10%-nya berarti 50 distro yang paling rajin itu Bapak udah punya belum? 50 distro yang paling tinggi penjualannya. Sudah ada data? Iya, jadi Bapak bikin klasifikasi, apa yang bisa dilakukan setelah ini adalah bikin klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi ini, Bapak itu nanti kalau sudah tahu klasifikasinya, jadi Bapak nge-treatnya beda. Distro yang sudah sering order dengan distro yang jarang-jarang order, kita kan mesti bedakan cara kita nge-treat ya. Maksudnya kita kasih apa kek, bonus apa kek, kayak gitu. Ini penting banget. Kalau di Cera Production sendiri di tempat kami, untuk key client yang gede-gede, itu cara kita nge-treatment itu beda. Bahkan ada sales atau tim khusus hanya untuk melayani satu atau dua perusahaan. Membayangin, di kita tuh ada satu satu sales yang dia cuma ngelayanin 2 sampai 3 perusahaan aja. Saking gedenya perusahaan itu. Kenapa? Ya prioritas. Contoh misalnya kayak kita kan ngelayanin Danone Asia Pasifik nih, pabriknya SGM, pabrik susu dan lain-lain. Itu kan satu kali order budgeting di kita tuh 1 tahun itu sudah clear angkanya berapa. Nah, kita tidak bisa kemudian cara handle-nya itu sama. Jadi kita klasifikasi klien kita kalau ada 1.000, 20% pertama penghasil omset terbesar itu kita treatmentnya berbeda. Jadi Bapak klasifikasi dulu aja. Jadi bukan cuma sekedar punya nih Pak, kemudian nggak diapa-apain. Siapa tahu Bapak mau nawarin program umroh tuh buat yang punya distro. Kemarin saya sudah ajarin kan. Nah, ini kan kalau misalnya mau mau distro dengan target 350 di berbagai kota, sementara Bapak punya 500 saat ini, itu berarti kan yang ajak itu Bapak harus bikin kan 350 ya. Yang Bapak mau 350 itu order tiap bulan kan? Nah, sekarang coba dicek. Dari 500 ini 350 itu udah on the track belum setiap bulan order? Belum. Kalau belum, bisa kelihatan tuh kalau udah ada datanya. Jadi Bapak harus klasifikasi tadi. Klasifikasi distro yang sering, sedang, atau jarang order. Bisa dilihat dari mana? Dari berapa kali dia order gitu. Lalu Bapak juga bisa klasifikasi berdasarkan jumlahnya. Kalau tadi kan seringnya. Sering banget tapi kecil-kecil. Nah, itu beda dengan misalnya kalau dia sekali beli gede gitu. Jadi klasifikasi berdasarkan apa ya, jumlah pembelian ya, atau order. Dan ketiga, buatkan program. Jadi buatkan program untuk treatment. Bapak harus jagain mereka loh, Pak. Kalau nggak lepas ini. Kayak kami tuh jagain satu klien tuh, kita jagain betul-betul. Kenapa? Karena kalau dia pindah, itu minimal 1,5 M pindah. Kebayang nggak? Gimana? Apakah kita tidak mungkin kita kasih dia dianggap biasa saja, nggak bisa itu, kita harus treatmentnya harus oke. Jadi Bapak dari 500 ini pegang, karena biasanya gini Bapak Ibu perhatikan saya,
Dari misalnya nih, contoh di kasusnya yang saat kita bahas saat ini, di tempatnya Vando Clothing misalnya, dari 500 distro, itu pasti hanya ada 10-20% yang menghasilkan omset paling besar. Sisanya itu enggak. Berarti kurang lebih kalau dari sini, dari 500, 10%-nya, berarti berapa? Hanya sekitar ada 50 distro itu yang menghasilkan sebenarnya mayoritas omsetnya Bapak. Nah, itu yang kita perlu. Pareto namanya, Pareto bisnis. Oke, kira-kira begitu dulu Pak. Bapak ada pertanyaan? Makasih Pak Fando. Ini dengan sebanyak ini Pak, ini Bapak belajar CRM aja ya. Bapak saya kasih tugas belajar CRM ya Pak. Oke, that's all. Terima kasih Pak Fando. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.